Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asrar semuanya yang dirahmati oleh Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini insya Allah saya ingin membahas tentang ta'aruf, ya. Ini dikhususkan ya, pembahasan ini untuk para para jombloker. Pakai ker gak sih? Bagi di luar sana yang belum menikah, mungkin ilmu ini cukup dipentingkan di dalam mencari jodoh, seperti itu ya. Sebetulnya sih ini dikarenakan ada seseorang yang bertanya, katanya tolong teh bahas tentang ta'aruf ya, insya Allah ya. Kali ini saya akan membahas tentang ta'aruf. Ta'aruf itu sendiri ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat pada ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim. Nah, di sana ada bahasa lita'arafu ya, ini di dalam surat Al-Hujurat. Yang maknanya itu adalah ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan dari kalian itu min dzakari wa untha, dari laki-laki dan juga perempuan. Di sini ya. Kita perhatikan ada lafaz min dzakari wa untha, dari laki-laki dan juga perempuan. Allah menciptakan keturunan manusia dari laki-laki dan juga perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki lagi, dan bukan juga perempuan dengan perempuan lagi. Mungkin bisa difahami di sini ya, yang mana di negara luar, na'udzubillah ya, sudah disahkan pernikahan ataupun diperbolehkan oleh negara antara laki-laki dengan laki-laki dan juga perempuan dengan perempuan. Itu sungguh haram sekali. Nah, di sini adalah min dzakari wa untha, dari laki-laki dan juga perempuan. Jangankan manusia, bahkan hayawan yang lain pun seperti binatang membutuhkan betina dan juga membutuhkan jantan. Ataupun di dalam hayawan yang lain, misalkan di dalam tumbuhan pun seperti itu ya. Allah menciptakan berpasang-pasangan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Yang dimaksudkan di sini adalah lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Jadi kalau misalkan jangan patah semangat ya. Wahai para pemuda sekarang yang sedang mencari jodoh, kalau misalkan kalian belum menemukan jodohmu di kampungmu, mungkin ada di kampung lain. Kalau tidak ada di kampung lain, mungkin ada di kota lain ya. Kalau tidak ada di kota lain, mungkin ada di wilayah lain, atau mungkin bahkan ada di negara lain. Tidak sedikit menemukan yang berjodoh itu berbeda negara, seperti itu ya. Maka di sini Allah siapkan jodoh kita dengan tempat wilayah yang begitu luas sekali ya, Masya Allah. Kemudian di sana ada kata lita'arafu. Bahasanya adalah lita'arafu, bukan arafa ya. Kalau arafa hanya satu orang saja yang mencari, ingin mengetahui akan seseorang di dalam pengenalan itu. Tetapi ini bahasanya adalah lita'arafu. Karena kalau kita lihat secara bahasa, ta'aruf ini dari ta'arafa yata'arafu. Ini yang mempunyai makna musyarakah. Artinya makna musyarakah adalah saling gitu. Jadi maksudnya adalah saling mengenal. Saling mengenal. Laki-laki yang ingin mengenal akan calon istrinya. Begitu pula calon istrinya yang ingin mengenal akan calon suaminya. Sehingga mempunyai makna musyarakah di dalam dalil Al-Quran dengan lita'arafu ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan ada seorang laki-laki yang ingin mencari untuk pasangan hidupnya. Tentu kan di dalam kita mencari pasangan hidupnya itu tidak langsung ta'aruf kita kan, maka kita akan punya dulu kriteria biasanya ya.
Kan setiap manusia itu punya keinginan kan? Kalau punya keinginan berarti normal. Kalau nggak punya keinginan berarti nggak normal. Kita tuh punya keinginan, punya kriteria dulu menjadi pasangan hidup aku. Nanti inginnya seperti apa? Berarti kan ada kriteria yang kita inginkan di dalam hati dan juga pikiran kita. Nah, maka kita mencari kriteria itu. Sedangkan di dalam hadis itu dikatakan, yang mana hadis ini udah begitu populer banget ya. Kemungkinan banyak orang udah banyak mengetahui bahwa di dalam mencari pasangan hidup, kebanyakan orang yang pertama didahulukan itu adalah hartanya dulu. Mungkin sering mendengar hadis ini ya. Kemudian apa? Keturunannya. Yang ketiga, kecantikannya. Dan justru yang terakhir itu, keempat adalah agamanya. Seperti itu ya. Sehingga tidak sedikit di dalam kriteria mencari jodoh, yang pertama dilihat itu adalah hartanya ya. Yang dimaksud dengan harta di sini, di dalam hadis ini, ini jangan terkecoh ya. Yang dimaksudkan dengan harta di sini bukan berarti kita mencari jodoh yang kaya misalkan, yang banyak uangnya misalkan, ya. Yang dimaksudkan harta di sini bukan semata-mata harta itu aja. Jadi, kalau seorang calon laki-laki mencari calon istri, itu harus mencari pasangan untuk hidupnya yang mana harta di sini itu kan identik dengan ekonomi ya, dengan ekonomi. Jadi coba carilah calon istri yang begitu sangat pandai sekali calon istri kita itu untuk memanage keuangan di dalam rumah tangga kita itu. Jadi yang dimaksudkan harta di sini itu adalah itu. Carilah pasangan istri yang bisa untuk memanage keuangan dari kita, seperti itu. Misalkan nih, kalau misalkan awal-awal nikah, yang mana ya rumah belum punya, ini belum punya, itu belum punya, perabot apapun belum punya gitu ya. Dengan misalkan gaji yang bisa dikatakan pas-pasan lah gitu ya. Tetapi seorang wanita ini yang begitu sangat pintar sekali di dalam pengelolaan uang. Misalkan kata suaminya, "Neng, kita pengantinan baru tapi kita belajar ngontrak yuk agar kita lebih cepat mandiri," misalkan. Maka istrinya mengiyahkan apa yang diinginkan oleh suaminya, seperti itu ya. Misalkan gajinya 1,5 juta, 400.000 dibayar kontrakan, yang 1,100.000 berarti istri yang begitu bisa untuk memanage keuangan itu. Tetapi yang perlu diingat di sini, apa yang perlu diingat di sini? Yang perlu diingat di sini, wahai para suami, janganlah kalian memberikan gaji kalian per bulannya misalkan, per minggunya misalkan, seluruhnya kepada istri Anda. Aduh, kalau sekarang yang mendengarkan para istri kayaknya Teteh ini gak asik banget nih nerangin seperti ini. Iya, memang betul. Memang suami itu adalah wajib memberikan infakah kepada istrinya untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Tetapi di dalam Al-Quran juga dibahasakan bukan seluruhnya diberikan oleh sang suami, tetapi separuh saja, sebagian saja, yang memang mana hal itu banget dibutuhkan untuk kebutuhan keluarganya. Jadi tidak ada di dalam Islam suami memberikan seluruh gajinya kepada istrinya, nggak ada. Dan itu nggak ada hak seorang istri untuk meminta seluruh gajinya termasuk setruk-setruknya. Ya, jadi wahai para pendengar di luar sana, para suami punya harga diri dong ya. Jangan sampai kalian merasa takut sehingga memberikan gaji semuanya kepada istri Anda, ya. Itu ajaran yang kurang baik. Karena suami juga kan punya kebutuhan sendiri ya. Kalau kerja butuh ongkosnya, misalkan yang suka ngerokok butuh rokoknya, misalkan untuk makan di luar ya butuh makannya gitu kan. Misalkan mau memberikan kepada orang tuanya, sehingga kan gaji diberikan kepada istri semuanya, tetapi setiap hari kok lucu sekali, setiap hari tetapi meminta jatah kepada istrinya, seperti itu ya. Jadi Islam sebetulnya tidak mengajarkan hal seperti itu ya. Baik, jadi yang dimaksudkan harta di sini adalah sekali lagi yang bisa memanage akan keuangan
Seperti itu. Dan yang kedua, kebanyakan orang itu mencari jodoh yang dilihat itu adalah dari keturunannya. Dari keturunannya ya. Memang keturunan ini penting, keturunan ini juga memang penting ya. Jadi yang dimaksudkan keturunan di sini jangan semata-mata Anda mencari hanya sebatas niat karena kebangsawanan saja ya. Niat hanya kebangsawanan saja, niat karena ini mempunyai pangkat orang tuanya yang begitu luar biasa sekali misalkan, yang tidak diperbolehkan itu adalah seperti itu. Tetapi yang harus kita lihat adalah keturunannya itu, apakah anak ini orang tuanya yang begitu dekat dengan agamanya atau tidak, ataukah mungkin bahkan ada satu kasus kejadian bahkan itu saudara saya juga gitu ya, yang menikahi seorang perempuan yang mana perempuan itu, tapi bukan kisah ini ya, jadi menceritakan tentang kisah kakek neneknya dulu, bahwa kakek neneknya itu adalah menikah setelah mempunyai anak satu ya, ibunya anak tersebut, ternyata kakek neneknya itu adalah satu rodoah. Artinya satu rodoah itu adalah satu persusuan, sehingga setelah mengetahui otomatis mau tidak mau harus diceraikan. Nah seperti itu, jangan sampai kejadian kita tanpa kita sepengetahuan ternyata dengan calon kita misalkan sepersusuan. Nah yang dimasukkan adalah seperti itu ya misalkan. Dan untuk yang ketiganya itu adalah banyak sekali laki-laki yang melihat calon istrinya itu sebatas hanya kecantikannya saja ya, hanya kecantikannya saja. Nah, dan yang dimaksud dengan kecantikannya di sini itu bukan hanya sebatas fisiknya aja. Yang dimaksudkan kecantikan di sini adalah ketika seorang suami memandangi istrinya, maka begitu tentramlah hati seorang suami ketika memandangi istrinya. Nah, yang dimaksudkan di dalam agama kecantikan itu adalah itu, bukan hanya sebatas kecantikan fisiknya saja, tetapi kalau kita mengaji Qurratul Ain itu artinya adalah yang begitu dapat menyenangkan hati seorang suami. Nah, itu yang dimaksudkan kecantikannya di sini. Berarti seorang istri yang begitu mempunyai akhlakul karimahnya yang begitu luar biasa, yang begitu baik sekali, ya. Seperti contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Siti Khadijah, yang wanita yang begitu luar biasa, yang begitu akhlakul karimahnya yang tidak ada kayaknya sepertinya ya, yang seperti Siti Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah ketika tertidur pun Rasulullah mengigaunya apa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai terbawa tidur memanggil Khadijah istrinya. Dan bahkan ketika Siti Khadijah sesudah meninggal, Rasulullah sering sekali mengucapkan akan kebaikan-kebaikannya Siti Khadijah. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa Siti Khadijah yang mempunyai akhlakul karimahnya yang baik ya, yang begitu mententramkan hati suaminya. Tetapi kan memang kita juga gak memungkiri ya, ketika kita pertama kali melihat seseorang, yang pertama kita lihat adalah fisiknya. Emang iya sih, gak kita pungkiri juga ya, yang pertama kita lihat itu adalah fisiknya, kecantikan ataupun ketampanannya. Tetapi kan itu relevan, artinya ya enggak semua bisa dikatakan menurut aku cantik seperti ini, dan mungkin menurut orang lain cantik seperti ini, seperti itu ya. Jadi tidak bisa sama. Sedangkan yang keempat itu adalah agamanya. Justru dari harta, keturunan, dan kecantikan, agama justru yang harus pertama kita prioritaskan. Oke, misalkan kita menemui seorang wanita yang begitu sangat pandai sekali untuk memanage keuangannya, yang tadi dimaksudkan hartanya, tetapi sangat sayang sekali agak jauh nih dari agamanya. Lebih baik kita utamakan dulu yang begitu bagus agamanya. Karena kalau bagus agamanya, di dalam agama mungkin anak perempuan tersebut sudah diajarkan bagaimana caranya bertawakal, bagaimana caranya bersyukur, begitu ya. Sehingga di dalam ekonomi rendah, gadis ini ataupun perempuan istri ini yang sudah bisa sekali bertawakal dan begitu sangat bersyukur di dalam kekurangannya pun, dan di dalam rezeki suaminya yang begitu banyak, sehingga karena agamanya dia lebih tahu kemana kemaslahatannya itu.
Nah, itulah kelebihan dari agama. Dan begitu juga dari kecantikannya. Tidak mungkin seorang wanita yang bisa mententramkan hati seorang suaminya kalau tidak mempunyai dasar agama. Berarti kalau misalkan kita mencari jodoh yang diutamakan agamanya, insya Allah hartanya mengikuti, kecantikannya pun itu akan mengikuti, dan juga keturunan bisa dikaitkan dengan lingkungan seperti itu ya. Nah, oke nih, sekarang yang lagi mencari jodoh udah paham ya? Sebelum ke saya pembahasan ta'aruf, jadi udah paham. Oh, jadi seperti ini ya kriteria aku mau mencari jodoh. Nah, sekarang mulai nih mau ta'aruf. Misalkan aku udah dapat nih kriteria yang aku inginkan dan aku udah dapat nih sosok perempuan yang aku inginkan. Maka jika sesudah itu, maka di dalam proses ta'aruf itu ada nazar. Artinya nazar itu adalah melihat. Apakah itu hukumnya diperbolehkan? Hukumnya itu adalah diperbolehkan, halal dan tidak haram. Bahkan jumhurul ulama mengatakan boleh, halal kita melihat wajah seorang wanita ataupun melihat dua telapak tangannya di dalam proses nazar tersebut, di dalam proses melihat ya. Bahkan kalau misalkan kita melihat seorang wanita yang bercadar, maka tidak apa-apa, wanita tersebut dibuka dulu cadarnya untuk melihat muka aslinya. Dan nazar di sini melihat langsung ya. Jadi tidak melihat lewat foto misalkan, atau melihat lewat video misalkan, ya tidak ya. Kenapa tidak lewat foto? Karena foto sekarang itu ataupun video sekarang ini sangat jahat sekali ya. Artinya jahat yang mungkin itu difoto bukan tampak wajah aslinya ya, karena yang sudah diedit gitu ya. Karena sudah diedit gitu seperti itu ya. Jadi lebih baik langsung melihat aslinya. Nah, ta'aruf dengan pacaran itu sama atau beda? Oh, sangat beda sekali ya. Sekali lagi, ta'aruf dengan pacaran sama atau beda? Beda sekali ya. Dari segi apakah bedanya? Banyak sekali. Misalkan dari dari tujuannya dulu. Tujuan ta'aruf dengan tujuan pacaran itu beda banget. Kalau tujuan kita berta'aruf, ini harus diluruskan dulu niatnya ya, wahai para jomblo di sana. Harus diluruskan dulu niatnya. Niatnya kita berta'aruf itu adalah kita ingin saling mengenal dengan bertujuan karena ada maksud di dalam hati kita ingin menikah. Nah, yang perlu digarisbawahi, tujuannya itu adalah karena ingin menikah. Tapi kalau pacaran, tujuannya ingin apa? Ada gak tujuan ke sana ingin menikah? Oh, gak tahu. Yang pacaran gak tahu tujuannya apa. Misalkan anak SMA yang pacaran, bahkan sekarang anak SMP banyak yang udah pacaran ya. Adakah anak-anak seperti itu bertujuan untuk menikah? Kemungkinan tidak. Oh, aku gak kepikir nikah, aku masih sekolah, masih jauh pikiran untuk ke sana. Lantas untuk apa kamu pacaran? Mungkin untuk menyalurkan nafsu mungkin, ya. Jadi beda banget ya, tujuan ta'aruf dan juga tujuan di dalam orang yang berpacaran. Sekarang dari sifatnya, sifat yang ta'aruf dan sifat yang lagi pacaran itu beda banget, ya. Sifatnya orang yang sedang berta'aruf itu suka ditutup rahasianya. Beda dengan orang yang pacaran. Kalau orang yang pacaran biasanya kalau dilihat itu senangnya diumbar-umbar gitu ya. Senangnya diumbar-umbar. Kalau orang yang pacaran itu misalkan ngebasok berdua, naik motor gitu ya, dibonceng, kemudian apalagi main berdua gitu ya. Main ke kolam renang berdua, bukankah itu adalah suatu pengumbaran? Sengaja diumbar-umbar. Berbeda dengan orang yang berta'aruf. Kalau yang ta'aruf kan datangnya juga ke rumah. Mau berkomunikasi ya di rumah, gitu kan ya. Di sana ada mahramnya, ada bapaknya, ada ibunya, ataupun ada saudara-saudaranya. Sehingga itu sifatnya lebih tertutup, ya. Berbeda dengan pacaran. Kalau pacarannya biasanya di luar, di rumah, diumbar-umbar, dibawa ajak jalan-jalan ke sana ke sini. Beda banget kan? Ta'aruf dengan berpacaran di dalam sifatnya juga. Kemudian misalkan di dalam pelaksanaannya. Kalau di dalam pelaksanaannya, perbedaan ta'aruf dengan pacaran, kalau orang yang ta'aruf itu akan langsung datang ke rumah, menemui calon walinya.
Itu ta'aruf. Langsung gentleman, langsung datang apa? Langsung datang ke rumah gitu ya. Kalau misalkan udah menemukan gitu ya. Sebetulnya sih di dalam di dalam proses ta'aruf itu, sebetulnya di dalam proses ta'aruf itu bisa bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam cara gitu ya, dan bisa dengan lewat apapun di dalam ta'aruf. Apakah seorang laki-laki yang sengaja mencari sendiri, apakah dikarenakan proses perjodohan, seperti itu kan ya. Dan begitu juga di dalam perjodohan itu bisa saja yang diawali dari pihak perempuan. Apakah memang dari pihak perempuan itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Agama tidak melarang adanya perjodohan ataupun yang lebih awal mencari itu adalah dari pihak perempuan. Dan apakah itu akan menurunkan akan harga diri seorang wanita? Tidak. Tidak menurunkan harga diri seorang wanita. Ya. Siti Khadijah yang pertama kali naksir bersiapa? Siti Khadijah kepada Rasulullah. Dan Siti Khadijah pun investigasi ya. Ta'aruf. Ta'arufnya itu adalah mencari info bagaimana seorang Nabi Muhammad, dan menyuruhkan kepada temannya Siti Khadijah untuk berdagang dengan waktu yang begitu lama sehingga melihat akan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikatakan dengan proses ta'aruf, mencari tahu. Dan memang di dalam ta'aruf ini kan artinya adalah saling mengenal. Di dalam saling mengenal, mencari tahu ini memang itu lebih baik tidak menanyakan langsung kepada jenisnya ya. Jadi cari infonya itu adalah pihak ketiga, bukan langsung dengan jenisnya. Beda kan kalau orang yang lagi pacaran. Kalau lagi pacaran mah ya, aduh pacar aku mah yang udah baik banget, ini banget. Karena kan yang namanya di depan pacarnya apa-apapun itu kan semuanya ya dipandangnya baik dan akan dibaik-baikan kan. Jadi justru di dalam proses ta'aruf mencari tahu itu mencari dari pihak ketiga. Misalkan mencari tahu ke saudaranya ataupun ke teman-temannya gitu ya, seperti itu. Saya tuh jadi inget ya, gak apa-apa ya. Saya bernostalgiaan gitu ya dengan suami gitu ya. Saya ingat ketika awal mula suami gitu ya di dalam mencari jodoh gitu. Ketika pada saat itu sih masih pesantren gitu ya, suamiku masih ngaji gitu di pondok, dan dipanggil sama gurunya, katanya umur kamu udah berapa? Oh, kamu udah cocok nikah, kata guruku. Ya intinya udah disuruh untuk menikah lah gitu suami aku oleh gurunya. Dan pada saat itu memang belum punya calon lah intinya. Akhirnya bicaralah sama teman-temannya. Aku udah disuruh nikah gitu sama guru aku. Tolong dong cariin gitu. Mungkin kamu udah tahu kriteria aku senangnya itu seperti apa. Dan pada saat itu memang teman suami aku itu ya ibaratnya menjodohkan lah gitu ya, ingin mempertemukan ya dengan saya seperti itu. Dan memang teman-teman suami saya itu memang juga masih ada tali persaudaraan meskipun agak jauh dari ayah aku seperti itu. Oh iya aku punya deh katanya saudara yang cocok deh buat kamu, katanya bilang gitu ke suami aku. Nah setelah diberitahukan oleh temannya ada seorang perempuan, maka di sana mulai suami aku mencari proses ta'aruf itu, artinya mencari tahu bagaimana sih aku ini gitu. Nah di sana itu korek-korek info gitu, korek-korek info ke teman aku tuh, korek gimana tuh orangnya seperti apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, keadaan orang tuanya seperti apa, notabene orang tuanya seperti apa gitu. Jadi suami aku memang korek-korek dulu, cari-cari tahu bagaimana nih, meskipun dengan aku tuh belum bertemu gitu ya. Kemudian katanya santri nih gitu ya, ke saya maksudnya. Dan siapa, di mana pesantrennya? Oh di daerah Garut. Bahkan suami aku tuh sampai menemui ke pesantren yang pernah aku didiami, dan kebetulan dengan ajengan aku dengan guru aku itu mengenal gitu. Sampai begitunya dicari info dulu tentang aku dan juga tentang keluarga aku. Padahal dengan aku tuh belum bertemu ya. Seperti itu. Nah,
udah nih, katanya udah cocok nih gitu ya, udah cocok nih ini perempuan. Nah sekarang mau proses ke nazar, mau proses melihat dengan saya. Terus saya masih ingat banget ya pada saat itu hari Kemis gitu ya. Jadi nostalgiaan. Hari Kemis setiap sore aku suka ngaji ke satu pesantren yang masih dekat gitu di rumah, dan suka pulang pada pagi harinya. Nah pada sore hari itu memang udah sengaja ya disiasati. Kemudian ada teman perempuan aku katanya, teh antar aku jajan yuk gitu ya. Aku jajan di suatu warung dan ada seorang laki-laki, dan aku juga udah punya feeling kok itu perasaan laki-laki lihat aku terus gitu ya. Ya ini menjadi suami aku sekarang. Nah itu adalah suami aku sedang proses nazar, sedang proses melihat. Dan kalau menurut saya sih, kalau yang sebelumnya yang memang belum pernah mengenal satu sama lain, menurut saya proses nazar seperti itu adalah sangat baik sekali. Kenapa sangat baik sekali? Karena mungkin aja meskipun suami saya itu udah mengetahui info banyak tentang saya, tetapi karena belum bertemu dengan saya, dan mungkin saja ketika bertemu dengan saya, kok aku nggak cocok gitu ya, mungkin aja kan seperti itu, sehingga ketika aku sedang di warung jajan-jajan gitu ya, suami aku liatin aku aja terus ya, memperhatikan aku, dan untung kan suami akunya mau. Coba kalau suaminya aku gak mau dan udah ada info duluan kepada aku gitu ya, akan dipertemukan, kan aku seorang perempuan kan beda perasaannya dengan laki-laki kan, seperti itu. Nah menurut saya itu proses nazar seperti itu baik sekali, dan untungnya suami aku mungkin langsung nih jatuh pada pandangan pertama mungkin melihat aku seperti itu, dan ya begitulah gitulah, sore harinya melihat, meskipun aku nggak tahu gitu ya, tapi udah ada sih feeling dalam hatiku itu laki-laki kayak liatin aku terus gitu ya. Dan pada esok harinya, pada hari Jumatnya, pagi-paginya langsung suami aku itu datang ke rumah pada pagi harinya. Ya ditemenin sih sama temennya itu yang masih ada kesaudaraannya dengan bapak aku itu. Tapi kebetulan pada saat itu memang bapakkunya lagi nggak ada karena lagi kerja. Karena nggak ada, kemudian datang kembali yang kedua kalinya, dan pada saat itu bapakku ada. Ya udah gitu, jadi nikah. Nah itu adalah salah satu memang proses dengan ta'aruf lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian apalagi nih yang membedakan kita berta'aruf dengan pacaran? Kita lihat dari pertemuannya. Kalau orang yang berta'aruf itu pertemuannya itu akan dibarengi dengan wali. Jadi biasanya yang ta'aruf itu ya datang ke rumah, ngobrolnya bareng-bareng, didepani oleh kedua orang tuanya ataupun saudara-saudaranya. Adapun misalkan mau ngobrol berdua pun di sana di rumah yang mana berkumpul ada mahram dari perempuan tersebut. Berbeda kan kalau dengan berpacaran. Kalau pacaran itu biasanya senangnya berkhulwah, senangnya berdua-duaan, main keluar ke sana ke sini, ya udah barang tentu main ke sana ke sini. Yang ketiganya siapa? Yang ketiganya itu adalah setan, seperti itu. Sekarang kalau dilihat dari komunikasinya, dari komunikasi kalau yang ta'aruf itu biasanya terbatas. Jadi terbatas komunikasi hanya saja merujung kepada tentang pernikahannya itu gitu ya. Nanti gimana kalau misalkan berumah tangga, bagaimana yang dibutuhkan di dalam rumah tangga ya. Ataupun yang lebih mendekat ke akad biasanya mengatakan berkomunikasi tentang bagaimana nanti walimah seperti itu ya. Jadi memang di dalam komunikasinya pun ya udah lebih pada dewasa lah dari kedua belah pihak tersebut. Beda kan kalau dengan orang yang berpacaran. Kalau yang pacaran itu biasanya komunikasinya itu lebih intens banget gitu ya. Tiap hari gitu komunikasi, nggak nelfon, udah ketemuan, udah di WA, ada segala macam ya. Yang udah makan belum? Udah mandi belum? Udah ini belum? Udah itu belum? Itu kan komunikasi yang agak cukup receh nih kalau menurut saya ya. Berbeda kalau dengan orang yang mau berta'aruf, udah enggak ada tuh gombal-gombalan seperti itu ya. Nah, itu dari komunikasinya juga bisa kita bedakan ya. Sekarang misalkan kalau dilihat dari waktunya, kalau dari waktunya yang berta'aruf itu terbatas. Yang dimaksudkan terbatas di sini adalah lebih cepat itu lebih baik ya. Jadi sekali lagi lebih cepat itu lebih baik. Tetapi kan memang secara hakikatnya ya yang menentukan baik dari waktu pun ya tentulah Allah ya. Mungkin saja anak perempuannya yang sudah cocok, anak laki-lakinya yang sudah cocok, kedua belah pihak keluarga juga yang udah saling merestui. Tetapi misalkan ada salah satu kendala, misalkan contoh dari ekonomi mungkin,
Misalkan menurut pihak laki-laki udah kita sederhana aja, mampunya juga segini, tetapi mungkin saja dari pihak perempuannya, aduh karena aku anaknya satu-satunya perempuan, ya inginnya ilahar lah sama dengan anak-anak tetangga misalkan, sehingga minta waktu tunggu beberapa bulan lagi misalkan untuk mengumpulkan uangnya misalkan. Dan bisa saja berbagai macam alasan, dan itu juga bisa saya rasakan dulu oleh saya sendiri gitu. Saya udah cocok, suami udah cocok, kedua belah pihak keluarga udah saling merestui. Dulu saya menikah dengan suami memang dari pertama bertemu ke menikah itu agak cukup lama juga sih, ya menunggu beberapa bulan yang cukup agak lama juga. Karena kan suamiku seorang santri gitu ya, jadi punya guru, sehingga ayah pertamanya itu adalah ayah kandungnya, dan dipikir bagi seorang bapaknya yang kedua itu adalah gurunya. Sehingga ketika meminta restu kepada gurunya, Kang, calon tuh udah ada orang Cicalengka, anaknya Anu gitu. Dan guru hanya berkata, oh iya aku kenal, tetapi aku tidak tahu seperti itu. Ya mungkin tidak tahu secara dalamnya. Dan menunggu sehingga pada satu waktu suamiku dipanggil, katanya kapan mau menikah. Berarti udah tanda bahwa udah merestui seperti itu ya. Jadi memang pada saat itu bersabar dari kedua belah pihak keluarga karena menunggu mandat dari gurunya suamiku seperti itu. Ya secara hakikatnya Allah lah ya yang menentukan. Dan untuk terakhir mungkin dari hukumnya, hukum ta'aruf apakah diharamkan? Tidak diharamkan. Ya, kalau selama proses ta'arufnya itu sesuai dengan proses secara Islamiyahnya yang dianjurkan, istilahnya seperti itu ya. Karena mesti kita ingat bahwa yang namanya belum menikah memang itu kan bukan mahram ya. Yang terakhir itu adalah dari hukumnya. Kalau hukum dari yang berpacaran yaitu jelas sekali ya, itu hukumnya adalah diharamkan. Tetapi kalau misalkan ta'aruf itu hukumnya tidak diharamkan. Ya dengan syarat ta'arufnya ya harus sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan seperti itu ya. Jadi mesti yang harus diingat di dalam ta'aruf itu adalah yang pertama adalah tujuan yang sudah tadi saya katakan. Tujuannya semata-mata saling mengenal, bertujuan karena memang ingin melaksanakan rumah tangga seperti itu, dan harus diingat mana batas-batasnya sehingga tidak terperosok terhadap hal-hal yang memang diharamkan. Karena mesti diingat ya bahwa sekarang belum di dalam proses ta'aruf itu belum menikah, sehingga ketika banyak berinteraksi pun itu harus diperhatikan seperti itu. Jadi mudah-mudahan deh apa yang saya sampaikan ini ya, ini khusus untuk para jombloker. Maaf sekali ya saya bercanda. Jadi yang saat ini yang belum menikah, yang sedang proses mencari jodohnya ya, saya doakan semoga lekas mendapatkan jodoh yang maslahat dunia dan juga akhirat, menjalin keluarga yang mawaddah warahmah dan juga sakinah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.